Pernahkah kamu merasa sendirian, seolah seluruh dunia menertawakanmu, mimpimu diremehkan, usahamu dianggap sia-sia, dan setiap langkahmu dipenuhi cibiran? Rasanya sakit, seolah jiwamu remuk dan tak ada lagi harapan. Jika kamu pernah atau sedang merasakan ini, video ini untukmu. Kita akan belajar bersama, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Mari kita jujur, diremehkan itu menyakitkan. Kata-kata tajam bisa lebih melukai daripada pedang. Kita mulai meragukan diri sendiri. Apakah mimpiku terlalu tinggi? Apakah aku memang tidak mampu? Suara-suara negatif dari luar mulai merasuk ke dalam, menjadi suara keraguan di dalam pikiran kita. Inilah titik paling krusial, saat kita mulai percaya pada apa yang mereka katakan. Saat itulah kita benar-benar kalah. Tapi bagaimana jika kita bisa mengubah racun menjadi obat? Bagaimana jika tawa mereka justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah? Langkah pertama adalah menerima rasa sakit itu. Jangan dilawan, jangan disangkal, rasakan saja. Sedihlah jika perlu, kecewalah jika memang begitu. Memberi ruang untuk emosi kita adalah langkah awal penyembuhan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kemanusiaan. Setelah kita memberi ruang pada perasaan itu, langkah selanjutnya adalah mengubah perspektif. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa mereka menertawakan kita? Seringkali orang meremehkan apa yang tidak mereka pahami. Mereka melihat mimpimu sebagai sesuatu yang aneh atau mustahil, karena mereka tidak memiliki visi yang sama denganmu. Tawa mereka sebenarnya adalah cerminan dari keterbatasan mereka, bukan keterbatasanmu. Mereka terjebak dalam kotak pemikiran mereka sendiri, dan kamu, dengan mimpimu yang besar, berada di luar kotak itu. Dan itu adalah hal yang bagus. Disinilah kekuatan spiritual memainkan peranan penting. Apapun keyakinanmu, cobalah untuk terhubung kembali dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Berdoalah, bermeditasi, atau sekadar bergulang-galang di alam. Temukan keheningan di tengah kebisingan dunia. Dalam hening, kita bisa mendengar suara hati kita yang sesungguhnya. Suara yang mengingatkan kita tentang siapa kita, mengapa kita memulai perjalanan ini, dan apa tujuan kita. Kekuatan spiritual ini seperti jangkar yang membuat kita tetap kokoh di tengah badai cemoohan. Ia memberi kita keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai, membimbing, dan menguatkan langkah kita. Ketika kita sudah terhubung dengan diri kita yang lebih dalam, kita akan menyadari satu hal penting. Pendapat orang lain tentang kita bukanlah realitas kita. Pendapat mereka hanyalah sekumpulan kata. Yang benar-benar penting adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Mulailah membangun kembali narasi internalmu. Gantikan suara-suara negatif dengan afirmasi positif. Setiap pagi saat bercermin, katakan pada dirimu, aku kuat, aku mampu, mimpiku berharga, aku tidak akan menyerah. Ulangi terus sampai kata-kata itu meresap ke dalam jiwa. Sekarang, mari kita bicara tentang aksi. Motivasi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Alih-alih terpuruk dalam kesedihan, gunakan energi itu untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berlatih lebih tekun. Jadikan setiap cibiran sebagai pengingat untuk terus maju. Setiap kali ada yang bilang kamu tidak bisa, buktikan dengan tindakan bahwa kamu bisa. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan mencoba meyakinkan mereka dengan kata-kata. Biarkan kesuksesanmu yang nanti berbicara. Biarkan hasil karyamu yang membungkam mereka. Proses ini tidak mudah dan tidak instan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Di saat seperti itu, ingatlah kembali mengapa kamu memulai semua ini. Apa alasan terbesarmu? Apakah untuk membahagiakan orang tua? Apakah untuk menciptakan
kehidupan yang lebih baik? Apakah untuk meninggalkan jejak positif di dunia? Pegang erat. Mengapa itu? Jadikan ia sebagai kompas saat kamu tersesat dan sebagai sumber kekuatan saat kamu lelah. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu. Carilah sahabat, mentor, atau komunitas yang percaya pada potensimu. Dukungan mereka akan menjadi oase di tengah padang pasir keraguan. Satu kalimat penyemangat dari orang yang tepat bisa menghapus 1000 kalimat cemoohan dari orang yang salah. Jangan ragu untuk menjauh dari lingkungan yang toksik, yang hanya menguras energimu dan meredupkan cahayamu. Kamu berhak berada di lingkungan yang membuatmu tumbuh dan berkembang. Lihatlah para tokoh besar dunia. Hampir semuanya pernah mengalami penolakan dan diremehkan. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter mendunia. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang imajinasi. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka tidak membiarkan penolakan mendefinisikan mereka. Mereka menggunakan penolakan itu sebagai batu loncatan. Mereka percaya pada visi mereka ketika tidak ada orang lain yang percaya. Jadi, ketika dunia menertawakanmu, anggap saja itu sebagai sebuah pertanda. Pertanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang besar, sesuatu yang di luar kebiasaan. Tertawa adalah reaksi alami orang ketika melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Biarkan mereka tertawa. Sementara mereka sibuk menertawakan, kamu sibuk membangun mimpimu bata demi bata. Ingatlah selalu, kekuatan sejati bukan berasal dari pujian orang lain, melainkan dari keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri dan pertolongan Tuhan. Kekuatan mental dan jiwa yang tak bisa dihancurkan, dibangun di atas puing-puing kegagalan dan cemoohan. Setiap tawa yang kamu terima adalah kesempatan untuk memperkuat fondasimu. Mulai hari ini, setiap kali kamu mendengar tawa atau cibiran, tersenyumlah dalam hati. Ucapkan terima kasih pada mereka karena telah memberimu bahan bakar tambahan. Lalu, kembali fokus pada pekerjaanmu. Teruslah berjalan, teruslah berjuang, teruslah percaya. Suatu hari nanti, mereka yang dulu menertawakanmu akan berbalik dan bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Dan saat itu tiba, kamu bisa tersenyum dan tahu bahwa semua rasa sakit itu sepadan. Pernahkah kamu merasa seperti seluruh dunia sedang menertawakanmu? Merasa setiap langkah yang kamu ambil selalu salah, dan setiap usahamu berakhir dengan ejekan. Rasanya sakit, seolah-olah kamu sendirian di tengah keramaian, terisolasi, dan tak berharga. Aku tahu persis bagaimana rasanya. Perasaan itu bisa menghancurkan semangat paling kuat sekalipun. Tapi hari ini aku ingin berbagi sesuatu denganmu. Sesuatu yang akan membantumu mengubah tawa mereka menjadi bahan bakar untuk kekuatanmu dan membangun jiwa yang tak bisa dihancurkan. Pertama-tama, mari kita hadapi kenyataan. Orang akan selalu punya pendapat, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Akan selalu ada suara-suara yang mencoba menjatuhkanmu. Mereka mungkin menertawakan mimpimu yang terlalu besar, mengkritik penampilanmu, atau meremehkan usahamu. Pertanyaannya bukanlah bagaimana cara menghentikan mereka, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponsnya? Apakah kita akan membiarkan kata-kata mereka mendefinisikan siapa kita? Atau akankah kita memilih untuk mendengarkan suara yang lebih penting, yaitu suara hati kita sendiri? Langkah pertama untuk bangkit adalah menerima rasa sakit itu. Ya, kamu tidak salah dengar. Izinkan dirimu untuk merasa sedih, kecewa, atau marah. Jangan menekan emosi itu. Menangis jika perlu. Akui bahwa apa yang mereka katakan memang menyakitkan. Ini bukan tanda kelemahan. Justru ini adalah langkah awal dari kekuatan sejati. Dengan mengakui rasa sakitmu, kamu sedang memvalidasi perasaanmu sendiri. Kamu berkata pada dirimu sendiri, perasaanku ini nyata, dan aku berhak merasakannya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling dasar. Setelah kamu mengizinkan dirimu merasakan emosi itu,
Langkah selanjutnya adalah melepaskannya. Bayangkan kata-kata negatif itu seperti awan gelap yang melintas di langit pikiranmu. Kamu melihatnya, kamu mengakuinya, tapi kamu tidak membiarkannya tinggal dan membuat badai di kepalamu. Salah satu cara spiritual yang sangat kuat untuk melakukan ini adalah melalui praktik mindfulness atau kesadaran penuh. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napasmu. Tarik napas dalam-dalam, rasakan energi positif masuk. Hembuskan napas perlahan. Bayangkan kamu melepaskan semua ejekan dan keraguan itu bersama udara yang kamu keluarkan. Lakukan ini selama beberapa menit setiap hari. Kamu akan terkejut betapa leganya perasaanmu setelahnya. Sekarang, mari kita bicara tentang mengubah perspektif. Saat dunia menertawakanmu, seringkali itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Orang yang bahagia dan puas dengan hidupnya tidak punya waktu untuk merendahkan orang lain. Ejekan seringkali datang dari rasa iri, ketidakamanan, atau ketidakbahagiaan mereka sendiri. Ketika kamu menyadari ini, tawa mereka kehilangan kekuatannya. Kamu mulai melihatnya bukan sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai cerminan dari luka batin mereka. Ini bukan tentang memaafkan perilaku mereka, tapi tentang membebaskan dirimu dari beban kebencian. Ingatlah, kekuatan doa atau afirmasi positif, apapun keyakinanmu, berbicara kepada kekuatan yang lebih tinggi atau kepada alam semesta, bisa memberikan ketenangan yang luar biasa. Ucapkan kata-kata yang menguatkan dirimu setiap pagi. Aku berharga, aku kuat, aku mampu mencapai mimpiku. Pendapat orang lain tidak mendefinisikan nilaiku. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi teruslah melakukannya. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Dengan mengulanginya, kamu sedang memprogram ulang pikiran bawah sadarmu untuk percaya pada kekuatan dan nilaimu sendiri. Langkah krusial berikutnya, temukan mengapa. Apa tujuan hidupmu? Apa mimpimu yang paling dalam? Apa yang membuat hatimu bergetar dan matamu berbinar? Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas dan kuat, tawa dan ejekan dari luar menjadi seperti suara bising yang tidak relevan. Fokusmu begitu tajam pada tujuanmu, sehingga kamu tidak punya waktu atau energi untuk memedulikan mereka. Tulislah tujuanmu, buat vision board, lakukan apapun yang bisa membuat tujuan itu terasa nyata dan bisa dijangkau. Mengapa? Imyu adalah kompas yang akan menuntunmu melewati badai tergelap sekalipun. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu, yang percaya padamu, bahkan saat kamu ragu pada dirimu sendiri. Mereka adalah keluargamu, sahabat sejatimu, atau bahkan komunitas online yang positif. Jauhi lingkungan yang toksik. Kamu berhak mendapatkan lingkaran pertemanan yang mengangkatmu, bukan yang menarikmu ke bawah. Berbagi ceritamu dengan orang yang tepat bisa sangat menyembuhkan. Terkadang, hanya dengan didengarkan saja sudah cukup untuk meringankan bebanmu. Mari kita bicara tentang aksi. Motivasi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Setelah kamu membangun kembali fondasi mental dan spiritualmu, sekarang saatnya untuk bertindak. Ambil satu langkah kecil menuju mimpimu. Hanya satu langkah, tidak perlu langkah raksasa. Jika mimpimu adalah menulis buku, tulislah satu paragraf hari ini. Jika mimpimu memulai bisnis, lakukan riset selama 15 menit. Setiap langkah kecil ini adalah bukti bagi dirimu sendiri bahwa kamu sedang bergerak maju. Setiap langkah kecil ini adalah caramu berkata kepada dunia, lihat, aku tidak akan berhenti. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah lagi. Itu wajar, tapi ingatlah ini. Setiap kali kamu jatuh dan berhasil bangkit, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga. Lihatlah setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Orang-orang sukses yang kamu kagumi, mereka semua pernah gagal berkali-kali. Yang membedakan mereka adalah
mereka tidak pernah menyerah. Mereka melihat tawa dan ejekan sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa mereka salah. Sekarang, bayangkan masa depanmu setahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Bayangkan dirimu telah mencapai tujuanmu. Kamu berdiri tegak, penuh percaya diri, dan damai. Kamu melihat ke belakang pada hari ini, pada rasa sakit yang kamu rasakan. Dan kamu tersenyum. Kamu tersenyum karena kamu tahu bahwa semua ejekan dan tawa itu adalah bagian dari cerita suksesmu. Mereka adalah bara api yang menempa jiwamu menjadi baja yang tak terpatahkan. Jadi, ketika dunia menertawakanmu, biarkan mereka tertawa. Sementara mereka sibuk menertawakan, kamu sibuk membangun. Sementara mereka sibuk meremehkan, kamu sibuk bertumbuh. Gunakan energi mereka sebagai bahan bakar. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ingatlah bahwa di dalam dirimu ada kekuatan spiritual yang tak terbatas. Ada jiwa yang tak bisa dihancurkan. Kamu hanya perlu menemukannya, memupuknya, dan membiarkannya bersinar. Ini adalah perjalananmu, bukan milik mereka. Hidupmu adalah kanvasmu. Jangan biarkan orang lain main karet-karetnya dengan kuas negatif mereka. Pegang kuasmu sendiri, pilih warnamu sendiri, dan lukislah mahakarya yang indah, yaitu hidupmu. Bangkitlah, tunjukkan pada dunia, dan yang lebih penting, tunjukkan pada dirimu sendiri betapa luar biasanya kekuatan yang kamu miliki. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Pernahkah kamu merasa dunia seakan menertawakanmu? Merasa setiap langkah yang kamu ambil selalu salah, dan setiap usaha yang kamu lakukan berujung pada cemoohan? Ketika semua orang meremehkan, meragukan, dan bahkan menghinamu, rasanya seperti berdiri sendirian di tengah badai. Sakit bukan? Rasanya ingin menyerah, ingin menghilang, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku? Tapi, dengarkan ini baik-baik. Momen-momen tergelap inilah yang sebenarnya menempa kekuatan sejati dalam dirimu. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah babak di mana pahlawan sesungguhnya lahir. Hari ini, kita tidak akan hanya bertahan, kita akan belajar bagaimana bangkit dengan kekuatan mental dan jiwa yang tak bisa dihancurkan. Pertama, mari kita pahami satu hal penting. Perkataan orang lain, tawa mereka, cemoohan mereka, itu semua hanyalah suara bising yang tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali jika kamu memberikannya kekuatan. Mereka tidak mendefinisikan siapa dirimu, seberapa besar potensimu, atau apa yang bisa kamu capai. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh opini pasar. Nilai dirimu datang dari dalam, dari Sang Pencipta yang memberimu kehidupan ini dengan tujuan yang mulia. Ingatlah, bahkan para nabi dan orang-orang besar dalam sejarah pun pernah ditertawakan. Mereka dicaci maki, dianggap haila, dan diremehkan. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka terus berjalan karena mereka tahu misi mereka jauh lebih besar daripada sekadar validasi dari orang lain. Mereka punya pegangan yang kokoh, yaitu keyakinan pada Tuhan dan pada diri mereka sendiri. Jadi, langkah pertama untuk bangkit adalah kembali ke sumber kekuatanmu yang paling utama, hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertaimu, mendengarkan setiap doamu, dan memahami setiap tetes air matamu. Bersujudlah, mengadulah padanya, curahkan semua bebanmu dalam doa. Dalam keheningan malam, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kamu akan merasakan sebuah bisikan lembut di hatimu. Aku di sini, jangan takut. Inilah fondasi spiritual yang akan membuat jiwamu kokoh, tak tergoyahkan. Selanjutnya, mari kita bangun benteng mentalmu. Anggaplah setiap hinaan dan tawa itu seperti anak panah yang ditembakkan ke arahmu. Jika kamu tidak punya perisai, tentu akan sakit. Perisai itu adalah cara pandangmu, mindset. Mulailah dengan memaafkan, bukan untuk mereka,
tapi untuk dirimu sendiri. Menyimpan dendam dan amarah itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan menggerogoti jiwamu dari dalam. Lepaskan, ikhlaskan, dengan memaafkan, kamu merebut kembali kendali atas emosimu. Kamu tidak lagi menjadi budak dari perlakuan buruk mereka. Setelah memaafkan, ubah fokusmu. Daripada terus memikirkan apa yang mereka katakan, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Bukan bahan bakar untuk balas dendam, tapi bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Jadikan cemoohan mereka sebagai penyemangat terbesarmu. Setiap kali kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah wajah mereka yang meremehkanmu. Biarkan itu mendorongmu untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mencoba menyenangkan semua orang. Itu adalah misi yang mustahil. Kamu bukanlah secangkir kopi yang bisa disukai semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Tidak peduli seberapa baik dirimu, terima fakta ini. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli, yang mendukungmu tanpa syarat. Satu teman sejati jauh lebih berharga daripada 1000 kenalan yang hanya ada saat kamu berjaya. Cari lingkungan yang positif, yang mengangkatmu, bukan yang menjatuhkanmu. Sekarang, mari kita bicara tentang tindakan nyata. Kekuatan mental tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Mulailah dari hal-hal kecil. Setiap hari, lakukan satu hal yang membuatmu bangga pada dirimu sendiri. Mungkin itu menyelesaikan tugas yang sudah lama tertunda, belajar skill baru, berolahraga, atau sekadar memberanikan diri menyapa orang baru. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk dan membangun kepercayaan dirimu secara perlahan tapi pasti. Jangan menunggu momen besar untuk merasa hebat. Ciptakan momen-momen kecil itu setiap hari. Lihatlah ke dalam dirimu. Apa kelebihanmu? Apa passionmu? Seringkali ketika kita diremehkan, kita lupa akan potensi luar biasa yang kita miliki. Mungkin kamu seorang penulis yang hebat, seniman yang berbakat, atau pendengar yang baik. Apapun itu, asah potensimu. Ketika kamu sibuk mengembangkan dirimu, kamu tidak akan punya waktu untuk mendengarkan suara-suara negatif di luar sana. Kesibukanmu dalam berkarya adalah terapi terbaik. Dan yang terpenting, jangan pernah takut gagal. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tapi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dunia mungkin menertawakan kegagalanmu, tapi setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Itu adalah bukti bahwa kamu sudah berani mencoba, lebih dari mereka yang hanya bisa duduk dan berkomentar. Bangkitlah setiap kali kamu jatuh. Lap air matamu, perbaiki mahkotamu, dan berjalanlah lagi dengan kepala tegak. Setiap luka yang sembuh akan meninggalkan bekas, dan bekas luka itu adalah pengingat betapa kuatnya dirimu. Ingatlah, kamu adalah penulis skenario dalam film kehidupanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang hanya penonton figuran merusak alur ceritamu. Ambil kembali penamu, tulis babak baru yang penuh dengan keberanian, ketangguhan, dan kemenangan. Tunjukkan pada dunia, dan yang lebih penting, tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa tawa mereka hanyalah musik latar dari kisah kebangkitanmu yang luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Kamu akan berterima kasih pada setiap orang yang pernah meremehkanmu, karena tanpa mereka, kamu tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang selama ini terpendam di dalam jiwamu. Kekuatan yang lahir dari air mata, doa, dan kerja keras. Kekuatan mental dan jiwa yang tak bisa dihancurkan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Percayalah. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberimu kekuatan, jangan lupa untuk like, bagikan ke temanmu yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat.
kuat.